Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Syifa Dwi Haiti Putri, ana min Qismi Tadrisil Lughatil Arabiyyah min Jami'ati Syekh Nurjati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Cirebon. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS. Yang pertama yaitu pengertian bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Pengertian bahasa ibu yaitu bahasa pertama yang dikuasai oleh manusia sejak lahir atau yang pertama diajarkan oleh orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Kemudian bahasa kedua yaitu bahasa yang dipelajari oleh seorang anak setelah menerima dan mempelajari bahasa yang diajarkan oleh ibunya. Kemudian bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang kaidahnya, kadang-kadang aksaranya dan konsepnya sama sekali berbeda dari bahasa Indonesia. Dan kemudian bahasa nasional. Bahasa nasional, bahasa yang secara umum digunakan untuk berkomunikasi antar suku atau antar daerah. Nah, kemudian bahasa daerah atau bahasa regional adalah bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara yang berdaulat. Contoh-contohnya itu yang pertama, contoh bahasa ibu yaitu bahasa yang dipakai atau diajarkan di awal, misalnya bahasa yang dipakai sehari-hari. Kemudian contoh bahasa kedua. Bahasa kedua yaitu contohnya bahasa Indonesia, merupakan salah satu contoh bahasa kedua yang dipergunakan sebagai bahasa percakapan nasional dan bahasa lokal. Kemudian contoh bahasa asing. Contoh bahasa asing yaitu seperti bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Inggris, dan lain-lain. Misalnya good morning dan lain-lain. Kemudian bahasa nasional. Bahasa nasional yaitu bahasa nasional, bahasa negara kita sendiri, yaitu negara kita, negara Indonesia. Jadi bahasa nasional kita itu bahasa Indonesia. Kemudian contoh bahasa daerah. Contoh bahasa daerah yaitu seperti bahasa Jawa, Sunda, dan lain-lain. Kemudian kedudukan bahasa Arab di sekolah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab dan mampu mengaplikasikan kemahiran tersebut, seperti pelajaran bahasa Arab di MI, MTS, MA, dan pondok pesantren. Dan yang kedua yaitu sebagai mata pelajaran muatan lokal yang tidak dituntut. Nah, selanjutnya yaitu pengertian, pemerolehan, dan pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu pengertian pemerolehan bahasa atau language acquisition, yaitu adalah proses manusia untuk mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman komunikasi. Nah, selanjutnya itu yang kedua, pembelajaran bahasa atau language learning adalah proses penguasaan bahasa yang terjadi dalam tataran formal, yakni belajar di kelas dan diajarkan oleh guru. Perbedaan pembelajaran dan pemerolehan bahasa. Pembelajaran bahasa yaitu berfokus pada bentuk-bentuk bahasa. Keberhasilan didasarkan pada penguasaan bentuk-bentuk bahasa. Kemudian pemerolehan bahasa yaitu berfokus pada komunikasi penuh makna, dan keberhasilan didasarkan pada penggunaan bahasa untuk melaksanakan sesuatu. Kemudian materi yang disampaikan pada minat dan bakat. Kemudian persamaan pembelajaran dan pemerolehan bahasa yaitu pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga ia memiliki kemampuan berbahasa yang dilakukan melalui praktik berbahasa. Keduanya melalui tahapan-tahapan dalam proses kebahasaannya. Nah, kemudian yang lebih sesuai untuk digunakan pada mata pelajaran di sekolah adalah dengan cara pembelajaran bahasa atau language learning, karena dengan language learning siswa mampu untuk mempelajari dan memahami bahasa. Selanjutnya nomor 3 yaitu definisi dasar-dasar teoritis, yaitu dasar-dasar teoritis pembelajaran bahasa sebagaimana disebutkan pembelajaran bahasa di
dibangun atas teori-teori ilmu jiwa dan ilmu linguistik. Psikologi mengorasikan bagaimana orang belajar sesuatu linguistik memberanikan informasi tentang seluruh bahasa. Informasi dari keduanya selama menjadi suatu bahasa atau metode yang memudahkan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian tahapan-tahapan dalam teori linguistik, yaitu ada teori psikologis, teori linguistik, dan teori pedagogi. Nah, teori kemudian selanjutnya hakikat bahasa asing, hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing, yaitu produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks, hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk mempelajarkan atau mengajarkan peserta didiknya, mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar. Nah, menjadi supaya kenapa guru itu harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing, karena menjadi seorang guru itu atau pendidik dituntut untuk bisa mendesain pembelajaran dengan baik agar ia dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, dengan berbagai cara atau berbagai metode, begitupun dengan seorang guru bahasa Arab, ia harus menguasai berbagai macam metode sehingga kita harus mampu untuk mempelajari hakikat bahasa Arab sebagai bahasa asing. Strategi dan pendekatan agar dapat mencapai tujuan belajar bahasa Arab di kelas. Selain itu, seorang guru juga harus pintar dalam memilih materi dan menyesuaikannya dengan peserta didik, karena potensi peserta didik itu berbeda-beda. Nah, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.